Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matihil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tiada terputus dan tiada terhingga. Hari kita ucapkan kalimat tasbih alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kelak di yaumil kiamat kita bertemu dengan Rasulullah. Pada saat kita bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah mengaku kita sebagai umat dan layak kita mendapatkan syafaat. Pada ibu yang saya hormati, menjelang waktu sholat Isra, kita akan membicarakan tentang adab Jumat. Kalau kemarin adab imam dan makmum, sekarang adab Jumat. Faslun fi adabil Jumu'ah. Dalam buku ini halaman 121. Jadi kita bicarakan adabnya. Nah, penting beradab. Alim pun kita, tapi kalau adabnya tidak bagus, ya tentu juga membuat Allah murka. Alim misalnya kita, tapi melaksanakan ibadah tidak beradab. Contohnya sembahyang boleh dia pakai singlet, boleh aja pakai celana kotor di bawah lutut, tapi kira-kira beradab enggak? Kira masuk ke kantor bupati aja suruh pulang oleh cepat, pulang kau udah beradab, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal jumu'ata 'idun min a'yadil mu'minin. Ketahuilah, sesungguhnya hari Jumat itu 'idun min a'yadil mu'minin, hari raya daripada beberapa hari raya untuk orang beriman. Jadi hari raya hari Jumat. Wa huwa yamun syarifun qad khassallahu azza wa jalla bihi hazil ummah. Yaitu hari yang mulia. Sesungguhnya menentukan Allah azza wa jalla dengan hari Jumat itu umat ini, yakni
akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullahu fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Dan di dalamnya itu ada saat yang mustajab doa yang tiada ditentukan, yang tiada bukan kebetulan bagi hamba yang muslim yang berdoa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan satu hajat, melainkan memberi ia. Allah tidak menyebutkan, cuma di dalamnya ada saat yang mustajab doa, tiada tertentu waktunya. Nah, dibanyak aja berdoa pada hari Jumat. Dan adab-adab hari Jumat itu 20 macam. Kita mungkin sudah mengamalkannya, cuma kita mengulang ilmunya aja, sambil mengulang-ulang mengkaji ulang hingga dia ingat kembali. Kenapa? Abatul ilmi nisyan, bencananya ilmu itu karena lupa. Ya lupa, kita ulangi lagi. Lupa, ulangi lagi. Lupa terus, amnesia lah namanya. Adab yang pertama dari yang 20 tadi, hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Kamis dengan mencuci kain dan mencuci baju dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Kamis itu, karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumat. Jadi pada mulai hari Kamisnya itu sorenya lepas asar misalnya, itu banyakilah di situ hendak yang mencuci kain, apa tujuannya? Untuk besok, dan mencuci baju. Nah, membanyakkan pula mengkiam tasbih, lengkaplah tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena 4 kalimat ini adalah kalimat yang Allah sangat sukai. Kita banyaki mengucapkan tasbih pada sore Kamis itu, dan istighfar pada petang hari Kamis itu. Kemudian hari Kamis itu juga malamnya itu amalan kita diangkat. Kan amalan kita ini diangkat setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Makanya Nabi Muhammad SAW dia puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Aku suka, kata Nabi Muhammad, ketika aku berpuasa, kemudian amalku diangkat. Siapa yang mengangkatnya? Tentu malaikat yang mengangkat ke atas. Tinggal saja lagi kita di samping tasbih, beristighfar, kemudian yang lainnya bisa bersedekah juga pada sore Kamis itu. Itu yang pertama adabnya. Adapun yang kedua, sunnah engkau puasa pada hari Jumat itu. Sunnah rupanya Pak. Tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Kamisnya. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tidak disertakan hari Sabtu atau Kamisnya. Kalau puasa hari Jumat saja tidak disertakan hari Sabtu atau dari Kamisnya, hanya menghususkan hari Jumat, makruh hukumnya, lebih baik tidak berpuasa.
Karena makruh itu tak dapat apa-apa kan. Kalau tinggalkan kita berpahala, kalau dikerjakan ya tidak berdosa. Cuman apa gunanya kan, melapar-lapar tak ada dapat pahala. Jadi yang kedua itulah dia puasa sunat hari Jumat, tapi syaratnya diikuti hari Sabtu atau sebelumnya. Itu adabnya. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar hari Jumat itu, maka sunat engkau mandi, karena waktu mandi Jumat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Tapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih afdal, lebih afdal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, muttafaqun alaih. Sini hadisnya muttafaqun alaih. Ghuslul jumu'ati, mandi hari Jumat, wajibun, wajib atas orang-orang yang akil baligh, sunat muakkad disebutkan. Maka kalau mengatakan wajib, nanti kalau tak mandi subuh itu bisa haram ya. Sini sebutkan sunat muakkad, sebenarnya bukan subuh Jumat saja. Sebenarnya sebelum kita salat subuh niatnya pun bagus kita mandi. Kenapa? Karena tadi waktu kita tidur macam mana kita, tangan kita kemana, entah ke hidung, entah ke telinga, tangan, bagus kita mandi bersih, baru kita melaksanakan sholat subuh. Apalagi hari Jumat. Hadisnya luar biasa Pak, muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih ini hadisnya kuat. Kalau hadis itu satu aja perawinya sebut hadis ahad kan. Kalau dua orang aziz hadisnya. Kalau tiga orang masyhur. Kalau ada empat orang mutawatir. Itu mutunya kan. Kalau tingkatannya ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Jadi kalau sudah muttafaqun alaih hadisnya, itu sudah para ahli hadis bersepakat kuat hadisnya. Dan ini sudah kita lakukan, yakinlah sudah kita lakukan hari Jumat. Jangan pula balik dari pasar, dosa mandi lagi aja, pulang ke masjid hari Jumat. Banyak efeknya Pak. Kawan di samping, mak aja kawan di samping, apa nih busuk betul kawan ini. Malaikat juga marah. Ya malaikat ini orang parah betul. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, sunnah menghias dirinya dengan memakai pakaian yang di sini sebutnya putih. Karena pakaian yang putih itu lebih disukai Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata bayda'u wa ahabbul asya'i ilallahil bayadu. Jadi dikiaskan dengan surga. Sesungguhnya surga itu bayda'u, putih katanya, wa ahabbul asya'i ilallahil bayadu, dan yang lebih disukai Allah itu suatu yang putih. Jadi memang hari Jumat itu putih. Paling tidak kalau tak ada yang putih jangan berbelang-belang. Ya. Jauhi pakai baju partai. Hari Jumat sholat pakai baju partai, dibaca kawan di belakang, bertulis hari Jumat, jauhilah. Kalau ada bertulis-tulisan, ada baju model koran, tulis-tulisan itu. Tulisannya bahasa Inggris pula lagi belakang.
kawan sambil sholat membaca koran. Yang kelima, sunnah memakai bau-bauan yang harum. Nah, wewangian Pak ya. Sunnah memakai wewangian yang harum seperti kasturi dan yang sebagainya. Sekarang banyak wewangian, bukan kasturi aja. Kalau ini katakan kasturi. Setelah saya selidiki, kasturi ini rupanya diambil dari rusa Pak ya, rusa jantan, kelenjar rusa jantan dulunya. Dan makruh memakai zubat karena ia pakaian perempuan. Dan lagi pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala bahwa zubat itu najis. Zubat ini diambil dari kelenjar luwak alias musang. Kan ada rupanya kelenjarnya itu yang mana baunya. Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak usah dipakai. Wayah ini kan dah banyak wangian dari bunga-bunga. Disunnahkan kita sunnah memakai haruman itu bagi berjamaah hari Jumat itu. Kalau sunnah, ya mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Sekarang banyak sudah kan ada malaikat subuh, wangi-wangian malaikat subuh, ada macam-macam, pokoknya banyaklah sudah. Itu yang kelima, diwangi kita hari Jumat itu, ramai-ramai wangi. Adapun yang keenam, melebih-lebih pada mencuci badan. Artinya yang keenam itu banyak mencuci badan dengan menghilangkan bau busuk badan dan menghilangkan yang camar-camar. Dalam bau buku ini tulisnya camar-camar. Bahasa apa itu Pak? Camar-camar. Kalau saya lihat artinya camar-camar yang kotor-kotor. Bahasa apa? Sebanjar kah? Camar-camar pada badan dan mencukur bulu-bulu ari-ari dan mengandam misai. Mengandam, merapikan, mungkin ya, merapikan misai. Misai berarti dengan kumis. Dan mengerat kuku dan bersugi dan mencabut bulu ketiak. Jadi hari Jumat itu itulah nak cabut bulu ketiak, bersugi berarti membersihkan gigi. Jadi kita perhatikan hari Jumat itu kuku kita, kalau kuku kita panjang, dikhawatirkan bila tidak dibersihkan ada hitam-hitam di dalam. Ini kata guru saya dulu di pondok, murid-murid tidak boleh ada kuku panjang. Sampai guru-guru diperiksa juga. Pak kata kiai, kita ini kan manusia, jangan panjang-panjang kuku. Disindir beliau, kuku panjang tuh tahu enggak katanya, beruang. Sindir-sindir dia. Jadi bersihkan kuku. Dia khawatirkan nanti tidak masuk air kita berwudu karena ada sampah atau ada daki di dalamnya. Makanya bagus kuku itu dibersihkan, dipotong. Jadi kalau lihat dari ayat dari hari Jumat itu berarti setiap minggu kita mesti, setiap satu pekan kita bersihkan. Nah, bersihkan misai, bersihkan kuku, gitu. Yang ketujuh, adabnya sunnah berpagi-pagi pergi ke masjid. Dipercepat berarti ini. Yang tempat sembahyang Jumat itu sedang ia berjalan, ialah berjalan.
jalan kaki dengan akhlak yang tetap dan hadir hati kepada Allah Ta'ala, serta masghulkan dengan zikir dan membaca Quran dan salawat atas Nabi SAW. Karena sabda Nabi SAW, man raha ilal jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'atis saniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'atis salisah faka'annama qarraba kabsan aqran, wa man raha fi sa'atir rabi'ati faka'annama ahda dajajatan, wa man raha fi sa'atil khamisata faka'annama ahda baydatan. Wa iza kharajal imamu tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlam wa jatama'atil malaikatu indal mimbari yastami'una dzikra. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang panjang. Sunat berpagi-pagi pergi ke masjid. Berpagi-pagi itu bercepat-cepat. Yang tempat sembahyangnya itu pada berjalan kaki dengan akhlak kelakuan tetap dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Waktu kita berjalan itu tetap hati hadir pada Allah Ta'ala. Setelah nanti kita sampai ke masjid, masghulkan dengan zikir. Mas'ul bahasa Arabnya adalah menyibukkan dengan zikir dan membaca Al-Quran. Sampai ke masjid nanti zikir, baca Quran, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Jumat itu diperintah Nabi banyak bersalawat. Kata Nabi, aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Aksiru, banyaki kata Allah oleh minas salati alayya, untuk bersalawat kepadaku fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Wa lailatil jum'ah, dan pada malamnya. Mulai malam Jumat perintah Allah banyak bersalawat. Siangnya, faman fa'ala zalika, siapa yang melakukan itu, kata Rasulullah, faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan jadi saksi nanti dan beri syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Berapa banyaknya? Terserah kita malam itu. Berapa kita mau banyak? Lagi kalau ada alat hitungan tuh, apa namanya? Ada hitungan tuh. Tak 1000 satu malam tuh kita bersalawat pada Nabi. Di siangnya lagi bersalawat. Insyaallah di akhirat mendapat syafaat Rasulullah. Keuntungan orang yang pergi cepat ke masjid. Inilah hadis ini kan, man raha ila jumu'ati sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Orang yang awal, pada saat awal ia pergi ke masjid ke salat Jumat, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia menyembelih kurban seekor unta, badanatan, seekor unta. Unta mahal Pak sekarang. Saya lihat di daftar unta sampai 15.000 harganya sekarang. 15 rial tapi 15.000 kali 4.400. Aku lihat sekarang daftarnya 1 rial itu 4.400 Pak. Malam saya tengok. Kalau tahun 2017 kemarin masih murah, 3.000 rupiah 1 rial, sekarang 4.400 kali 15.000 berapa tuh? Pokoknya banyak lah duit. Mungkin akan dekat 30 juta mungkin kan satu ekor. Jadi kalau bagi Jumat
pertama kita datang ke Jumat, maka seakan-akan dia menyembelih seekor kurban unta. Tapi biasanya jarang kita duluan Pak ke masjid. Kenapa? Duluan kaum, duluan gharib. Ya di masjid, ya berapa kali datangnya gharib sudah ada di masjid. Mulai paginya udah ada. Kalau di masjid lain tuh ya merapikan apa, membentang-bentang sejadah, sudah ada dari pagi, dia kalah terus kita Pak. Maka beruntung orang jadi gharib, terus setiap hari Jumat dia nyembelih sapi, membeli unta dia Pak. Lagi juga tukang azan itu luar biasa, termasuk orang yang dijamin Rasulullah masuk surga, muazzin. Dia memanggil orang. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Orang yang datang pada saat yang kedua, pertama dapat apa tadi? Dapat unta. Orang yang datang kedua mendapat baqarah. Baqarah sapi. Kalau surah Al-Baqarah itu surah sapi. Panjang kan surah Al-Baqarah. Seperti ia mendapatkan menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati salisa fakannama qarraba kabshan aqran. Orang yang datang pada nomor 3 hari Jumat seakan-akan dia berkorban kabshan aqran. Kibas. Di kabsan itu kibas. Kabsan aqran, kibas yang sudah bertanduk. Kibas. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ati faka'annama ahda dajajah. Siapa yang datang nomor 4 seakan-akan dapat hadiahnya dajajah. Dajajah itu apa Pak? Ayam. Dapat hadiah seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah faka'annama ahda baydatan. Siapa yang datang nomor 5 dapat hadiah baydotan. Baydoh, telur ayam. Fa iza kharajal imamu tufiyatis suhufu wa rufi'atil aqlam wa jatama'atil malaikatu indal mimbari yastabi'una zikr. Apabila sudah keluar imam, sudah berbaris-baris, malaikat pun sudah ikut berbaris, ada mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Jadi bila terlambat datang, sudah khatib naik mimbar, itu baru malaikat yang catat lagi. Yang catat misalnya depan termasuk catat. Kita datang sudah naik khatib ke mimbar, jadi bisa tidak tercatat Pak, kita absen. Nah gitu. Lambat betul berarti datangnya itu, melalalaikan betul sampai khatibnya naik mimbar. Maka sudah dilipatlah sudah pena tadi dan himpun sekalian malaikat pada sisi mimbar mendengar mereka akan zikir dan khutbah. Ada biasanya tuh Pak, mimbar sudah naik khatib ke mimbar, bahkan hampir selesai baru datang masuk salat Jumat. Mohon hendak mencari orangnya ada Pak, tidak jauh-jauh terbilahnya. Siapa nak lihat? Apalah kok lambat betul orang itu datang, sibuk betul kan? Apatah lagi kalau sempat tidak sholat Jumat 3 hari berturut-turut, sengaja pula. Antara kasalah Jumat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat 3 kali sengaja, faqad kafara zihar, sungguh ya kafir yang jelas. Tidak ada alasan, tidak ada unsur, sengaja meninggalkan. Yang ke-8, apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut shaf yang pertama. Menuntut shaf itu maksudnya mencari. Jadi cari shaf yang pertama. Ini depan lah.
Nah, boleh juga di belakang imam, tapi kira-kira sanggup tak naik nanti? Oleh imam batal. Nah, ada kejadian baru-baru ini, bingung aku Ustaz katanya. Imam batal katanya. Macam mana caranya? Bingung. Imam keluar, sakit, aku batal gantikan. Cerita bapak, aku bilang maju aja pak, maju. Agak selangkah, selangkah lagi, langsung. Kalau khotib jatuh tumbang, saya pernah lihat. Pas yang di bawah itu naik hari raya Idul Adha, yang khutbah ya dosa disebutkan orang. Jatuh dia. Saya tidak jauh lah di belakang. Saya lihat profesor itu baca ayat sudah salah-salah. Ada apa ini? Ada apa sih? Membaca ayat Zuhrul Fasadu bil barri wal bahri maka sabat aidinas. Terpunta-punta. Apa ini profesor? Ada apa? Rupanya pusing. Lalu tumbang. Diangkatlah keluar, langsung naik yang depan. Khutbah kita lanjutkan. Untungnya ketua MUI yang di situ. Bahasa tadi ya sembarangan, tak bisa naik. Jadi hati-hati juga, memang disuruh cari sab yang pertama. Tapi kira-kira ya berpikir juga lah kita kan, sab pertama agak-agak di sini kan sedikit. Kalau di belakang ini parah memang. Bisa menggantikan intinya. Kemudian itulah mencari sab yang pertama. Jadi siapa aja sab pertama. Begitu dalam masjid. Tapi berada ditulis orang di sini dijah agen imam pengganti, ya jangan ke situ. Kadang-kadang bertulis kan sini pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Nah, kita pinggirlah sedikit kan gitu. Yang kesembilan, adab jangan ia melangkah akan bau orang yang ketika ia masuk ke masjid. Jangan melangkahi bahu. Jadi jangan melangkahi bahu orang yang ada di masjid itu, misi kita lewati. Maka jangan dilangkahi, itu bagusnya itulah siapa yang datang tuh saf depan diisi dulu. Ini sampai pula nanti dipanggil pula oleh protokol, mohon kesediaan bapak yang datang duluan ke masjid yang mengisi saf paling depan dengan kerendahan hati pak maju. Masih juga tak maju. Ada saya lihat bahwa di sini kosong pak. Sini kosong itu berisi itu. Yang anehnya di luar banyak, sini enggak. Mestinya diisilah sab yang di dalam. Jadi sampai ke nomor 9 aja dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Ini sudah kita kerjakan, cuman kita tidak mengulang-ulang ilmu biasanya. Semoga beri manfaat pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyah. Da'wa biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.